Halo semua, balik lagi di channel gua. Kali ini gua lagi ada di perjalanan mau ke bank karena harus mengurus beberapa ya keperluan lah. Cuacanya lumayan cerah, lebih cerah dari biasanya sih karena di tempat gua lagi intensnya hujan. Jadi mumpung cuaca cerah kayak gini ya gua pakai buat beraktivitas keluar lah, sekalian manasin motor karena udah lama nggak dipakai juga gitu. Ya, di video kali ini gua mau bahas tentang part modifikasi yang bisa diterapin di motor CBR 150. Ini yang mau gua bahas itu universal sih, bisa di CBR 150 yang K45 atau CBR K45N. Part yang pertama itu menurut gua visor. Kenapa visor? Aduh, macet lagi, ntar deh gua jelasinnya. Ayo, bentar nunggu jalan. Nah, kenapa visor? Pertama, visor buat CBR 150 series dari Honda itu menurut gua desainnya kayak kurang bagus dari CBR K45 sampai CBR K45N. Kenapa? Gue sebutin kekurangannya dulu deh. Kalau di CBR K45 ini kalau menurut gua desainnya masih agak mendingan ya. Visor ini itu masih tergolong tinggi hitungannya dibanding CBR K45N atau K45G gitu. Jadi untuk di CBR 150 facelift, visornya itu menurut gua kayak part wajib yang harus diganti sih, karena bentuknya terlalu pendek atau kayak kurang bagus aja gitulah desainnya menurut gua. Jadi kalau misalnya untuk mengatasinya ya harus diganti gitu. Jadi mengganti visor juga menurut gua salah satu ide bagus sih buat ngerubah tampilan motor kalian gitu. Ke part selanjutnya itu ada polisi cuy di depan, razia nih pasti. lanjut. Part selanjutnya itu ada spion. Ya, ini khusus K45A doang sih. Kalian tahu lah spion K45A itu desainnya kayak jelek banget. Kalau misalnya ada yang belum tahu nih deh, gua kasih contoh terpasangnya spion originalnya ya dari CBR K45. Nah, ini gambarnya. Wow, lampu merah. Nah, kalian udah lihat kan gambarnya kan? Bentuknya itu daunnya kayak agak ngebulet, terus manjang gitu, kayak terlalu lebar lah. Jadi menurut gue itu adalah salah satu part yang wajib diganti. Kenapa? Karena kalau kalian ngendarain motor CBR K45A ini dengan spion yang selebar itu, kalian tuh bakal bakal kesulitan kalau misalnya mau nyalip kendaraan di depan kalian, karena pasti ada pikiran lah, ini kira-kira masuk nggak ya gitu. Jadi kayak mengganggu kenyamanan berkendara kalian gitu. Jadi menurut gua sih kalian bisa ganti spion itu pakai punya CB Old atau pakai spion variasi. Cuma gua kurang suka sih yang model Tomok. Kenapa? Karena kalau yang pakai model Tomok itu kayak fungsion kayak
fungsinya itu kayak kurang dapet gitu karena kacanya kecil banget kan gitu. Jadi gue nggak nyaranin kalian pakai spion Tomok sih ya, karena kurang juga. Kalau misalnya kalian emang mau spion yang kecil itu kayak misalnya contohnya spion Rizoma Circuit itu juga bagus, cuma kalau yang orinya mahal. Kalian bisa beli yang ya yang ala-ala aja lah, yang KW-KW-annya aja. Kalau yang KW-KW-annya itu ya mungkin kisaran 100 sampai 150 sih, cuma kalau bisa beli ori gitu. Itu pasti kalau misalnya udah ganti spion tuh juga tampilan motor kalian bakal berubah gitulah. Nah, lanjut part selanjutnya itu ada lampu sen. Ya, lampu sen di motor CBR K45 lokal itu apa ya, kalian tahu sendirilah, kayak ngelebar ke samping gitu, kayak enggak banget, kayak apa ya namanya ya, kayak ngemanjang gitu ya. Emang kalau fungsi dalam ya emang kalau menurut fungsi ya dapet lah fungsinya lah, karena orang depan kan jadi lebih jelas gitu ngelihatnya karena karena lampu sennya tuh lebar. Cuma kalau buat di tampilan menurut gua kalian mending ganti pakai spion tempel yang kecil yang dimasukin ke dalam bolongannya ya. Gue nggak nyaranin pakai yang segitiga. Kenapa? Karena gue udah pernah make dan hasilnya tuh kayak gini. Nah, itu efek dari penggunaan spion tempel yang terlalu lama, jadi kayak nimbulin bekas gitu, jadi kayak bikin bodi motor kalian rusak. Jadi gua nggak nyaranin kalian pakai spion tempel yang model segitiga gitu. Kalaupun mau harus pakai spion tempel sih, buat gua cari yang masuk ke dalam lubangnya gitu. Dan buat CBR facelift itu menurut gua kayak nggak perlu aja sih ganti lampu sen. Kenapa? Karena lampu sen bawaannya juga udah apa ya, udah bagus lah menurut gua, nggak terlalu nongol kayak punya kakaknya CBR K45 gitu. Nah, lanjut di sektor bagian belakang itu ada knalpot. Nah, untuk knalpot ini sebenarnya nggak terlalu diwajibin banget ya, itu selera kalian sih mau ganti atau enggak gitu. Kalau gua sih karena di jalan gua nggak suka yang sunyi-sunyi banget gitu, gua lebih milih ganti knalpot. Untuk harga knalpot sendiri itu bervariatif ya menurut harganya ya. Kalau yang merek-merek lokal sih kisaran 800.000 sampai 2 juta juga udah bagus, itu udah dapat full system gitu. Lanjut ke part selanjutnya. Ini part yang wajib sih menurut gua. Kenapa? Karena part ini tuh kalau nggak diganti kayak ngeganggu banget gitu. Partnya itu adalah rantai ya, rantai dari CBR series, mau CBR 150, CB 150, Sonic atau apa gitu, itu rantainya berisik ya, berisik banget, kayak bunyi kicrik-kicrik gitu lah. Nah, itu kayak bikin risih aja gitu. Ini gua kayaknya kebablasan deh. Lanjut aja, coba muter deh ya, sekalian ngelanjutin. Mobil mau kemana? Nah, balik ke topik rantai. Nah, kalian bisa ganti rantai yang mereknya tipe SSS atau Extreme gitu. Cuma saran gue sih kalau misalnya rantai kalian cukup pakai yang Extreme aja ya, atau merek lain gitu. Karena kalau kalian pakai rantai dari SSS itu menurut gue overpriced banget sih. Gue juga
Sebenarnya nyesel beli gear set sama rantai-rantainya itu merek SSS. Sebenarnya kalau misalnya gear setnya doang kayak gear depan sama gear belakang merek SSS itu bagus dan harganya juga masuk akal. Cuma kalau untuk rantainya itu menurut gua kayak terlalu mahal aja gitu. Kalian bisa dapet rantai dengan kualitas bagus tapi dengan harga yang murah. Nah lanjut, ini kayaknya part terakhir ya, itu undertail ya, spakbor belakang. Sebenarnya ini selera juga sih, sama kayak knalpot. Kalian bisa nyopot undertail dari motor CBR K45 ini kalau misalnya pengen ngerubah tampilannya menjadi kayak beda gitu. Nah untuk part-part pendukung lainnya aku nggak disebutin bang, kayak misalnya, oh satu lagi nih, kalian bisa nurunin sok depan kalau misalnya kalian kurang suka sama posisi riding motornya yang terlalu tegak gitu. Kalian bisa turunin sekitar 2 cm. Itu juga nggak bikin pegel banget sih, cuman motor kalian jadi kayak lebih sporty lagi gitu, kayak lebih nunduk gitu. Nah untuk part-part lainnya kayak gas spontan, saklar sabre atau pengereman itu sebenarnya apa ya, itu alternatif sih. Ini juga kayak tergolong part yang gak murah, karena misalnya gas spontan aja sepasangnya itu sama saklar sekalian pasang itu bisa habis sekitar 500.000. Itu karena mahal banget, karena gak worth it. Jadi menurut gua kalau misalnya kayak masang gas spontan itu ya, kalau misalnya kalian mau ngeluarin duit yang mau spend duit yang lebih banyak sih nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya. Cuma alangkah lebih baiknya sih kalau menurut gua kalian lebih baik ganti part-part lainnya dulu gitu, yang ya yang kecil-kecil aja dulu gitulah, jangan yang langsung mahal. Cuma kalau kalian banyak duit ya terserah kalian sih. Sebenarnya modifikasi itu gak ada batasnya sih. Apa ya? Ya itu hitungan selera kalian aja. Bangnya di sini. Gua kebablasan. Nah muter deh sekalian closing. Ya jadi itu aja sih yang mau gua sampaikan di vlog gua. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian setuju, kalian tulis aja di kolom komentar, atau misalnya kalian juga punya masukan part modifikasi lain, kalian bisa tulis di komentar, sekalian kita diskusi bareng gitu kan. Ya hitung-hitung kayak sharing-sharing lah, pengetahuan tentang modifikasi itu kayak gimana. Ya mungkin sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya, jangan lupa juga di subscribe channel gua, biar channel gua bisa berkembang jadi lebih baik lagi ke depannya. Waduh ya, mungkin sekian aja. Gua pamit, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dah.